Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Allah meridhai kehidupan kita semua ya. Kemudian Allah pasti akan mengirimkan setiap umat untuk mengatakan kebaikan-kebaikan, entah itu dari ulama, entah itu dari manusia biasa, untuk golongannya, hanya wali yang mengetahui pandangan wali. Kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan itu terlahir dari hikmah kehidupan. Hikmah di mana ia berada, entah itu di lingkungan pekerjaan, entah di lingkungan keluarga, entah di lingkungan sekitarnya. Semua mengandung hikmah, digabung semua. Nah, kalau kawan-kawan yang lain sudah paham, ya. Anggap kita mengambil hikmah dari perilaku kita. Allah menurunkan suatu hikmah agar menjadi penasehat dari kaumnya. Kaum misalnya kayak kita, kaum tukang peras, ya, kaum mendikte orang, kemudian menggertak, kaum koruptor, nah, begitu ya. Itu menurut pengalaman saya selaku LSM di Kerinci yang melaporkan kasus dugaan kecurangan CPNS mulai dari tahun 2006-2007 sampai saat ini, yang banyak yang sudah menjabat jadi kasih kabid, ya, maupun staf, maupun sudah menjadi kadis, rata-rata daftar nama-nama mereka itu ada pada kita, dan mereka rata-rata pelaku-pelaku dugaan KKN juga akhirnya sudah mendapatkan jatah secara zolim. Seharusnya untuk jatah orang-orang yang betul-betul pintar, orang-orang yang betul-betul berniat membangun negeri ini, daerah ini, dikalahkan dengan uang, korupsi, kolusi, nepotisme, ya, dikalahkan oleh itu semua. Maka jalan dari kita dua alternatif: mundur dari ASN atau berbuat kebaikan-kebajikan selama kita menjabat. Selama kita menjabat jadi kasih kabid, kepala dinas, atau pengusaha. Kalau pengusaha tidak mungkin ya lolos kecurangan tes CPNS. Betul juga nih. Nah, itu tadi perlu intermezzo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya, pesan seorang ayah untuk anak-anaknya ini sama dengan pesan Imam Ali radhiyallahu anhu untuk putranya Hasan sepulangnya dari Siffin, dari ayahanda yang menuju kefanaan, ketuaan, yang mengakui keganasan zaman, yang usianya telah membelakanginya, yang pasrah pada keadaan sekitarnya, yang selalu mengecam dunia,
berdiam di kediaman orang-orang yang telah mati sebelumnya dan akan ditinggalkannya esok. Kepada Ananda yang masih berpengharapan pada apa yang tak mungkin dicapai, berjalan di atas jalan orang-orang yang telah binasa sebelumnya, menjadi sasaran penyakit yang selalu menunjukkan panah-panah kepadanya, tergadai dalam cengkeraman waktu. Kurban berbagai macam musibah, hamba dunia, pedagang keangkuhan, incaran kebinasaan, tawanan maut, sekutu kegundahan, kawan karib segala duka, mangsa segala derita, kurban hawa nafsu, dan pengisi tempat orang-orang yang telah mati sebelumnya. Amma ba'du, sesungguhnya dari peristiwa-peristiwa di dunia yang kuperhatikan, yang telah membelakangiku ini, dan kebinalan zaman atas diriku, serta mendekatnya akhirat kepadaku, semuanya itu cukup untuk menghalangiku mengingat sesuatu selain diriku dan mendorongku untuk mencurahkan perhatianku hanya kepada maut yang mengejarku dari arah belakang. Namun kala keresahan hati mengelilingi diriku, mengalihkan pikiranku dan mengubah arah kecenderunganku, dan tampak bagiku keadaan diriku dengan sejelas-jelasnya pandangan, sehingga mendorongku ke arah kesungguhan yang tiada kelengahan padanya, dan kebenaran yang tiada bercampur dengan kebohongan di dalamnya. Dan kudapati dirimu sebagai bagian dari diriku sendiri, bahkan bagai keseluruhan diriku, sehingga tidak sesuatu yang menimpamu kecuali ia terasa menimpaku. Dan bila maut mendatangimu, seakan-akan ia mendatangiku pula. Karena itu aku pun memprihatinkan urusanmu sama seperti keprihatinanku pada urusanku sendiri, dan kutuliskan suratku ini untukmu agar membantu mengungkap dan mencatat bagimu isi hatiku dalam keadaan aku masih hidup ataupun telah tiada. Kupesankan, wahai anakku, agar kau selalu bertakwa kepada Allah dan tetap mengikuti semua perintahnya, mengisi qalbumu dengan ingat selalu kepadanya, dan berpegang erat-erat dengan tali agamanya. Sungguh, hubungan apakah gerangan yang lebih kukuh daripada hubunganmu dengannya selama kau berpegang tegak
dan teguh kepadanya. Ingat selalu kepadanya dan berpegang erat-erat dengan tali agama. Hidupkan kolbumu dengan ketulusan yang sempurna. Matikan ia zuhud, matikan ia dengan zuhud dan keyakinan yang kuat. Terangi ia dengan hikmah. Rendahkan ia dengan mengingat maut yang selalu mengincar kita. Mantapkan ia agar menyadari kefanaan yang akan menimpa kita semua. Bukalah mata hatimu agar melihat bencana-bencana yang memenuhi dunia ini. Bukalah mata hatimu untuk melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas, ke bawah. Ambil itu semua sebagai hikmah dan pelajaran untuk kita. Jangan bermain-main di dalam hidup. Jangan bermain-main dalam kegiatan pekerjaan kita. Kau kan dapati mereka telah berpindah dari lingkungan orang-orang yang mereka cintai dan kini berdiam dalam lingkungan asing sama sekali, dan seakan-akan engkau pun tidak lama lagi sudah akan menjadi seperti mereka. Maka perbaiki dirimu dan jangan menjual akhiratmu dengan duniamu. Perintahkan perbuatan ma'ruf. Dengan demikian kau akan termasuk dari dalam kalangan ahlinya. Tidaklah kemungkaran dengan tindakan dan ucapanmu, serta jauhilah dengan segala kemampuan tenagamu. Siapa saja yang mengerjakan, berjihadlah di jalan Allah dengan setulus-tulusnya jihad, dan jangan merasa gentar menghadapi celaan siapapun yang mencelamu. Karena itu ceburkan dirimu dalam kancah kesulitan. Orang yang mengejekmu, yang menghinamu, ceburkan semua kesulitan itu bagaimanapun caranya, untuk dan dalam mencari kebenaran dimanapun, dimanapun ia berada. Usahakan agar kau terus-menerus memperdalam pengetahuanmu tentang agamamu. Biasakan dirimu agar selalu sabar terhadap hinaan, celaan, pukulan, entah apapun. Biasakan dirimu agar selalu sabar dan tabah menghadapi segala musibah seperti itu, dan musibah yang diberikan Allah kepadamu. Sungguh alangkah mulianya kesabaran dalam kebenaran. Lindungkan dirimu di bawah naungan Tuhanmu dalam segala urusan. Dengan itu kau telah memilihkan baginya tempat perlindungan yang paling kuat lagi perkasa. Tuluskan hatimu dikala meminta sesuatu dari Tuhanmu, sebab di tangannya lah segala pemberian dan penolakan. Perbanyaklah istikharah dan camkan baik-baik segala pesanku untukmu.
Jangan sekali-kali mencampakkannya di sampingmu. Ingatlah, ingatlah, ingatlah bahwa sebaik-baik ucapan ialah yang mendatangkan manfaat bagimu. Ketahuilah bahwa tiada gunanya ilmu yang tak dapat dimanfaatkan, dan tiada manfaat dapat diperoleh dari ilmu yang tak dibenarkan mempelajarinya. Ya, seperti ilmu misalnya korupsi, ilmu meras, ilmu menggertak, ilmu lain-lain, ya, itu, ya, dan kita ambil itu semua untuk hikmahnya. Kita rubah ilmu kita dengan memperbanyak laporan-laporan. Jangan peduli kiri kanan, ya, perbanyak membantu negara. Itu juga merupakan jihad bagi kita, ya, jihad untuk mempertahankan penggunaan dana yang digunakan oleh pemerintah, ya, karena kewajiban kita, moral kita dituntut di sini. Itu jihad kita. Bagi kita yang berilmu, bagi kita yang mempunyai nilai manfaat, maka manfaatkan intelektual kita, manfaatkan itu untuk membantu negara, untuk membantu rakyat, kota Sungai Penuh maupun Kerinci. Wahai anakku, manakala ku saksikan diriku telah mencapai usia lanjut dan tubuhku makin bertambah lemah, ku bergegas menyampaikan pesanku ini kepadamu. Ku sebutkan beberapa persoalan yang sampai kini hanya tersimpan dalam hatiku, dan kini ingin ku sampaikan kepadamu sebelum ajal mencapaiku dan sebelum pikiranku melemah seperti melemahnya tubuhku, atau aku akan terhalang oleh berbagai gelora hawa nafsu yang mungkin melintas di hadapan dirimu, serta cobaan-cobaan dunia yang dapat menjadikanmu bagai kuda liar yang binal. Sungguh hati kaum remaja ibarat tanah kosong. Sungguh hati kaum remaja ibarat tanah kosong. Apapun yang dicampakkan ke atasnya akan diterimanya begitu saja. Aku bercepat-cepat memberimu pengajaran sebelum hatimu membeku dan pikiranmu kacau, agar kau dapat menilai dengan kemantapan akalmu dan mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang telah cukup ditangani dan diuji oleh orang-orang berpengalaman sebelumnya. Dengan begitu kau tidak usah lagi mencari-cari, dan kau akan selamat dari akibat segala yang bersifat coba-coba yang tidak menentu. Dengan itu pula kau akan mengerti hal-hal yang telah dilakukan orang-orang seperti kami, dan memahami apa-apa yang sekiranya tertutup bagi kami sebelum ini. Karena pesannya banyak, nanti kita sambung lagi. Mari kita memberikan, kita berdoa dan memberikan membaca salat Nabi dan memberikan doa Al-Fatihah kepada untuk seluruh para nabi, malaikat, manusia dari Nabi Adam hingga sekarang dan untuk yang akan datang. Kita berikan Al-Fatihah dengan cara ala tarekat Qudrah wa Naqsabandiyah. Bagi yang tidak suka, tidak apa-apa, cukup berdoa dalam hati untuk ini, karena kita hidup demokratis dan harus demokrat. Tsumma ila abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin
wal karbina wa sudai wa sawali kulli wasquli wa ila ruhi abina adam wa ummina hawa wa matanassala bainahuma ila yaumiddin. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik Allahumma salli Muhammad Muslim. Allahumma la Muhammad Muslim. Allahumma salli Muhammad Muslim. Thumma ila arwahi sadatina wa malina wa thumma ila arwahi sadatina wa mana Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'ina wa tabaihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sayyidul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik ya baraka nasbih. Siratal ladzina Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma Muhammad Muslim. Ya Allah, titip salam rindu hamba kami untuk para wali-wali yang ada di bumi alam Kerinci, yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, dan seluruh Indonesia. Salam rindu kami untuk mereka. Salam rindu dariku untukmu, untuk wali-wali baik yang jasadnya sudah tiada maupun jasadnya yang masih bergerak, yang hidup di muka bumi. Salam rindu kami dari tanah Kerinci untuk para wali-wali, khususnya untuk wali-wali di tanah Jawa. Salam rinduku kepada ruh-ruhnya Wali Sembilan, Wali Songo, dan saya akan memberikan Al-Fatihah ini juga untuk yang sering saya bacakan. Terserah kalian mau membicarakan apa, tapi itulah ruhannya saya, ruhannya kaum kami. Thumma ila arwai saya Maulana Malik Ibrahim, saya Maulana Ishaq, saya Jafar Sodik, Raden Anul Yakin, Raden Rahmat, Raden Saripudin, Raden Anul Yakin, Raden Sarif Hidayatullah, Raden Patah, Raden Putra Muqtadir Pati Unus, dan semua orang-orang pejuang-pejuang yang berjihad untuk kebenaran, semua para wali-wali yang ada baik yang hidup maupun yang telah tiada. Kami berikan Al-Fatihah ini untuk kalian semua. Semua perjuangan ini adalah perjuangan kita, keridhaan ini semoga itu juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bersalat Nabi untuk Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Al-Fatihah juga untuk guru dari para guru, Syekh Abdul Jani, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Bahuddin Nasruddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la Muhammad muslim. Allahumma la Muhammad muslim. Allahumma la Muhammad muslim. Waalaikumsalam. Bagi siapapun yang mendengarkan ini, insya Allah di dalam apapun pekerjaan tindakan, insya Allah akan merasa tentram sampai ia menemukan titik terang menuju cahaya-cahaya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.